selamat siang seluruh Gen Z yang ada di Singaraja. Jadi hari ini kita kembali lagi pada acara podcast HI, yaitu sharing bersama alumni, seperti itu ya. Jadi saya perkenalkan dulu, kita punya alumni yang baru datang dari kapal ya. Boleh deh Deva coba say hello sama Halo, audiens. ohayo gozaimasu. Saya salah satu alumni dari Hotel and Cruise Internasional. Oke, nah dia pakai bahasa Jepang ya, karena saya kagak ngerti. Apa sih artinya tuh? Apa ya? Ohayo Apa nih? gozaimasu Ohayo ya? itu apa nih? Iya, Halo? bukan sih. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Jadi Iya. itu greeting ya, Iya, greeting greeting dalam dari bahasa orang Jepang. Jadi Jepang, ya. kalau kita kan di bahasa Inggris punya good morning, Good good morning, ya. afternoon gitu. Jadi di Jepang juga punya. Oke deh. Oke. Oke, jadi saya nggak tahu ya apa ya pertanyaan saya ya. Ini kita podcastnya itu santai aja gitu ya kali ya. Oke, Have fun aja ya nih, have fun aja. Yang pertama, oke deh ya, biar Gen Z Singaraja semuanya tahu gitu ya. Siapa sih Dipa ini gitu. Jadi kindly introduce yourself to all of us here ya. Oke. Terima kasih. I'm Diva. I'm 20 years old. Saya salah satu alumni dari Hotel and Cruise Internasional yang mengambil jurusan Diploma 2 Hotel Management. Saya mulai sekolah di HI itu pada tahun 2022 sampai tahun 2024 ini. Oke, jadi 2022 maksudnya, jadi 2024 ini akan wisuda ya, lagi sebentar ya. Tapi berarti belum wisuda udah kerja kan, berarti kayak gitu ya? Ini kontrak yang keberapa di kapal? Sekarang kontrak sebelumnya kontrak pertama dan ini next month ini mau kontrak kedua. Oke, di kontrak pertama itu kamu berangkatnya berapa bulan? Saya 8 bulan 2 minggu. 8 bulan 2 minggu, itu udah kerja berarti ya? Iya, sudah termasuk. Wow, kerja. luar biasa sekali HI ya, padahal belum tamat loh dia ya. Ini saya salah berarti, bukan sharing bersama alumni, sharing bersama HI Hilo ya, Wow. yang masih ada di sini padahal belum tamat ya, kayak gitu ya, Iya. udah bisa. Oke, kita next aja gitu ya, pertanyaan berikutnya ya, tapi santai, Iya, tetap santai santai aja ya. Bisa ceritain nggak tempat dan posisinya pas, kamu ngelakuin internship nggak? Sebelumnya enggak. Sama sekali Enggak enggak? langsung kerja ke Langsung kapal. kerja Ya, aja. langsung Tapi on. waktu SMA, SMK ya? SMK dulu? ya. Iya, itu dulu pernah? Pernah. Internship. Iya. Oke, jadi itu dijadikan pengalaman bisa langsung ke Ke kapal. siap. Oke, coba ceritakan deh kamu tuh di kapal tuh experience kayak apa, terus tempat posisinya kayak mana, coba deh. Ya, saya sekarang bekerja di kapal bernama MS Dream. That's one the biggest company in the Asia. Ya, saya in charge di breakfast sebagai third cook atau assistant cook di sana. Oke. Dan saya memegang posisi sebagai night shift. Saya night bekerja pada malam hari saja. Malam hari saja? Ya, start dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Oke, jadi gimana tantangannya tuh kalau kerjanya cuma malam-malam doang? Kan biasanya kalau di sini kan kita dari pagi kan kuliahnya kayak gitu ya, dari pagi sampai cuma siang atau dari siang sampai sore aja. Tapi kamu mulai di sana dari jam berapa? Jam 10 malam. Dari 10 malam sampai jam pagi 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke, Ya. gimana caranya kamu itu untuk menghadapi tantangan tersebut? Karena beda banget kan ya budayanya. Ya, saya sendiri sih suka tantangan ya, challenging soalnya. Ya. Tapi ya kita harus semangat, harus jalanin untuk karir future-nya biar better gitu ya. Kerja di kapal itu kayaknya beda sama kerja di darat. Ya, soalnya ya kalau di laut kan pasti ada gelombang gitu ya. Iya, benar banget. Ada rapsi. Mungkin kalau sebagian orang kalau nggak kuat sama rapsi itu ya pasti sisik atau mabuk laut biasanya. Iya, sisik biasanya ya. Ya, kelemahan saya kerja di night shift itu sih kadang-kadang kalau di kapal itu kan ada yang namanya drill atau latihan keselamatan. Iya, benar. Keselamatan ya. Itulah biasanya kalau drill itu dilaksanakan ya pada jam 2 siang atau jam 3 siang ya, itu mengganggu jam istirahat saya. Iya, benar banget. Itu tantangannya. Tapi selama saya jalanin di kapal ya biasa-biasa saja sih. Oke. Jadi kan kamu kerjanya dari jam 9, dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Oke. Terus kalau pagi tuh full istirahat doang, nggak ngapa-ngapain? Ya, biasanya sih habis kerja ya biasalah peak shower, mandi, istirahat, nunggu jam makan siang lunch jam 10 atau jam 11-an. Oke. Nah, habis makan biasanya kalau ada pakaian kotor ya saya cuci. Kalau nggak ada apa-apa ya paling istirahat atau nggak belajar masak-masakan Cina juga. Oke, jadi waktu kemarin itu kapal kamu kemana aja itu tujuannya, destinationnya kemana aja, biar tahu kita semua di sini. Kebetulan untuk kapal
saya di MS Dream itu rutenya dari start from China sampai ke Jepang, Korea dan balik lagi ke Cina. Balik lagi ke Cina. Ya. Jadi kemarin ngeportnya di mana? Kalau di Jepang sih ada 3 port, ada di Nagasaki, Sasebo dan ada Fukuoka. Nah kalau di Korea itu ada 2, ada di Jeju sama di Sugipo namanya. Oke. Terus dapat nggak kesana kamu main-main gitu? Wih, pasti. Kalau itu dah impian. Mungkin kalau orang-orang lihat kerja di kapal itu ya kerja sambil liburan ya. Mumpung kita masih muda juga kan. Benar banget. Kita harus liburan. Pasti saya sudah pernah semua turun di port-port yang di kapal. Oke. Ngapain aja di sana gitu. Ya. Nah, coba ngapain aja di sana gitu kan ya. Ya, kita sebagai anak muda kan kayak ya istilahnya kalau orang di kitchen itu mau nyoba makanan-makanan benar gitu ya. Benar banget ya. Biar tahu rasanya taste-nya kayak gimana di aslinya gitu. ya. Dan juga apa namanya beli-beli barang kayak beli baju, beli sepatu. Sekarang udah bisa beli baju branded dong. Iya bisa. Tapi sedikit sih, sedikit. Nggak apa-apa biar dapat savingnya juga. Kayak self reward ya. Iya bener banget. Kita harus self reward ya. Karena kita udah kerja, terutama kan Diva kerjanya itu malam ya, nggak kayak kita di sini pagi gitu. Jadi self rewardnya gimana? Oke, kita port, habis itu main-main dan juga belanja jadi kayak gitu. Oke. Terus nanti next berangkatnya kemana tuh? Masih di kapal yang sama. Masih di kapal yang sama, tapi destination-nya tetap sama juga di sana. Kayaknya kemarin saya dengar ada apa namanya? Ada port baru di Vietnam kalau nggak salah. Vietnam. Ya. Oke. Kalau nggak salah kan di Jepang sama di Korea tuh kan ada salju ya. Kebetulan enggak, saya enggak. Pas saya pulang lagi 2 minggu apalagi 3 minggunya baru turun salju di Jepang. Oh alah, jadi belum sempat ya liatin ya. Unlucky nih, unlucky. Ya unlucky banget. Padahal kan kita pengen tahu ya, pasti salju. Karena kita di sini kan Indonesia cuma ada 2 season. Sedangkan kalau di Jepang sama Korea tuh 4 seasons dia ya kalau nggak salah ya. Oke, nah terus kalau misalnya selain di kapal, kamu ada plan apa nggak buat kedepannya, buat hidupmu itu? Saya kan sekarang kan tahun ini harusnya kan kamu wisuda kemarin kan ya, udah wisuda harusnya kemarin ya, tapi nggak ikut wisuda ya nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena kerja lebih baik ya, cari cuan gitu kan ya, nggak masalah, cuan dulu, sekarang kita realistis aja hidup ini kayak gitu kan ya. Nah terus sekarang kan udah dapet sertifikat segala macam seperti itu, terus plan kedepannya mau kayak gimana nih? Ya mungkin habis kontrak kedua ini saya mau move to the other company mungkin untuk nambah experience untuk karir future-nya biar lebih bagus juga gitu. Mumpung masih muda kan kita harus di lain untuk karir future kan kita juga mau keliling dunia lah istilahnya. Kalau anak muda sekarang kan keliling dunia sambil kerja gitu ya. Saya mau nambah wawasan mungkin di negara-negara lain gitu, sama kapal yang lebih gede atau mungkin kalau gini bisa ke darat juga. Ya, udah terbersit nggak sih di pikiran tuh mau ke kapal mana atau mau ke negara mana? Gitu? Sudah sih pastinya biar matang. Kalau sekarang sih habis kontrak ini kalau nggak ke river cruise ya ngambil di Oceania Cruise. Itu kira-kira kemana destinationnya? Kalau Oceania Cruise kalau nggak salah itu ke Alaska. Alaska. Ya, saya mau lihat apa namanya tebing-tebing es di sana. Oh tebing-tebing es katanya coba ya. Oke ya. Kalau misalnya di darat maunya di mana? Saya maunya di Austria. Austria. Kenapa? Kenapa milihnya negara yang maksudnya kan banyak orang pengennya ke Australia kayak gitu ya, kan ke Amerika kayak gitu, atau Europe-nya ya bagian mana gitu. Cuman kenapa kamu milihnya exactly harus di Austria? Mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang Austria. Saya kan punya apa namanya kenalan teman. Dia bilang kalau di Austria gini bagus. Saya lihat kan tempat hotelnya dia kerja, wow. Oh langsung searching. Iya langsung searching, wow amazing. Maksudnya di hotel itu di belakangnya ada gunung yang isi esnya bagus banget. Oke, jadi kamu memang benar-benar suka banget, kayaknya pengen lihat sama yang namanya es-esan gitu ya. Soalnya di Bali kan, wow. Nggak ada ya, kita panas banget di sini gitu. Ada es cendol aja. Ada es cendol aja, nggak ada yang lain gitu kan ya. Oke, jadi udah oke, baiklah. Tetap di kulineri. Di kulineri ya. Karena emang udah passionnya di kulineri. Kenapa milihnya kulineri ya? Kenapa milihnya di kulineri? Ya, gimana ya? Kalau orang-orang bilang di kulineri itu berat kayak gini nggak dapat tipe nggak kalau anak muda nggak dapat tipe. Kita kan di sini ya, saya kan yang ngajar di sini ya. Miss Agita saya pengennya di servis gitu. Kenapa gitu? Karena tipnya banyak gitu. Tapi kan kita pasti punya bagian-bagiannya gitu. Masa sih nggak dapat tip sama sekali? Jadi sekarang kita tanya ya sama yang udah berpengalaman gitu. Gimana?
Jadi gini ya, kalau kerja itu nggak cuman sekedar lihat apa namanya tipping kayak Nah, gini bener ya, bener kita bener. harus nyaman di fashion kita ya. Iya benar. Soalnya dari kecil, dari SD mungkin hobi saya emang sudah masak. Mungkin dari Heeh. keluarga saya juga udah kebanyakan basicnya memasak juga Iya, gitu. oke. Makanya saya memasak dah lebih bagus gitu. Oke, jadi boleh kasih apa namanya pesan dan kesan dulu ya Ya. buat adik-adik sebelum kita tutup ini podcast Mm-mm. kita ya. Karena kita benar-benar terbatas waktu Ya. ya. Oke, ya coba Ya, Rifa boleh. untuk pesan dan kesan buat penonton semuanya atau Iya 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 audiens iya. semuanya sih ya. Karena nggak adik-adik aja ya. Bisa Iya, jadi juga orang tuanya orang yang tua nonton ya. ya. Soalnya motivasi kan nggak datang selalu apa namanya dari orang yang lebih tua gitu Ya kan. benar Kita banget. belajar juga dari orang yang lebih muda itu nggak Iya apa-apa. iya benar. Ya, kita semangat untuk karir future, kita harus lebih apa namanya? Lebih gigih, lebih termotivasi juga diri kita sendiri untuk ke luar negeri, untuk ke kapal pesiar, kemungkinan ya bukannya di Bali nggak bagus gitu ya. Cuman kalau untuk anak muda, come on, kita Keliling lihat dulu dunia, dunia. ya, Ya, kita lihat dunia dulu. Kita keluar dulu sebelum kita membangun Bali itu Ya, sendiri. Seperti sendiri itu ya, kan kita harus keluar negeri dulu ya. Jadi biar tahu ya mindsetnya itu nggak hanya ada di dalam aja, tapi bisa kita keluar negeri dulu, kita tahu seperti apa sistemnya mereka, kayak gimana, baru kita akan adaptasi biar bisa kita lakukan di sini kayak gitu ya. Jadi sekali lagi Bali itu perlu anak-anak muda yang seperti Diva ya kan. Jadi keluar dulu, kita cari pengalaman, baru kita kembali lagi biar bisa kita membangun Bali kayak gitu. Dan gini juga apa namanya, kalau saya lihat performa di apa namanya di kapal tempat saya kerja, orang Bali atau orang Indonesia itu performanya nggak kalah jauh. Ya, mungkin lebih better dari orang-orang luar. Oh better. Iya, kita mungkin kendalanya di komunikasi. Soalnya kan banyak orang kita itu yang ngapain belajar bahasa Inggris gitu. Padahal itu salah banget sebenarnya. Ya kita harus di samping kita punya skill, kita harus punya skill apa namanya skill di suatu bidang itu ya, kita harus punya skill bahasa juga. Nah maka dari itu bener banget kalian harusnya milih di HI ya. Kenapa? Karena kita di sini itu 3 bulan pertama kita akan benar-benar menekankan pada bahasa Inggris ya. Jadi sekali lagi nggak boleh kalian itu yang namanya kalau dalam bahasa Bali mencampakkan gitu ya bahasa Inggris itu. Jadi maunya skills aja. Itu benar-benar mindset itu harus kita rubah. Karena kenapa? Bahasa yang akan membantu kita. Kan kita cari link itu dengan menggunakan bahasa ya. Kalau kita mau keluar negeri ya harus pakai bahasa Inggris dulu gitu. Jadi nggak hanya skill aja. Kalau skill kan bisa kita contek-contek di sana ya, langsung kita kerja di sana. Itu bisa kita diajarin sama senior kayak itu. Nah itu yang penting ya. Jadi jangan terbuai sama rayu-rayuan orang yang enggak bahasanya enggak mungkin tuh, karena bahasa yang pertama kalau kita interview pasti bahasa kayak gitu. Bener banget ya. Oke. Ya apa ada namanya lagi? Saya mau apa namanya kayak sombong dulu sedikit sombong dulu sedikit. Ya. Boleh ya. Saya kan anak HI juga nih. Anak HI kan banyak prestasinya ya. Iya benar banget, benar. Di kapal saya ini saya juga pernah dapat apa namanya yang namanya Best Employee of the Month. Wow. Jadi kayak apa namanya kayak istilahnya itu kayak karyawan atau staff terbaik. Di Cook, maksudnya untuk di Gali aja, di Galinya aja. Gali. Terus itu kalau misalnya jadi Best Employee of the Month itu ada reward tersendiri nggak? Kita dapat benefit sertifikat pastinya sama sedikit apa namanya uang saku. Oke, wow. Dapat uang saku kita enak banget tuh, coba pikirkan. Jadi nggak hanya di servis aja atau di housekeeping aja kita bisa hidup, tapi juga di kulineri ternyata ya kan. Nah, maka dari itu pokoknya kita itu apa namanya mainnya kita ya, pokoknya pikiran kita tuh harus terbuka lebar banget kayak gitu ya. Jadi jangan stuck di satu department aja kalau gitu ya. Oke, jadi ada lagi Diva? Ya, mungkin sudah semua. Oke, baiklah. Terima kasih buat yang udah mau menonton kita ya. Jadi sedikit dari Diva yang udah memberikan sharing pada kita experience-nya selama di kapal ya. Di mana tadi? Di MS Dream. MS Dream ya. Jadi yang mau join nantinya ke MS Dream bisa nanti hubungin kita juga, karena kita juga yang membantu Diva ya. HI juga yang membantu Diva seperti itu. Oke, jadi nanti ketemu lagi di bincang atau sharing bersama alumni selanjutnya. Dadah. Sayonara.